Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadhani, NRP 3120000003 dari kelas 2D4 Teknik Informatika A. Di sini saya ingin menjelaskan materi 2, yaitu tentang security. Overview, pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client, dan best practice. Yang pertama, autentikasi. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Pada U2 Advanced Template, secara default autentikasi telah disertakan proses autentikasi untuk user login. Sedangkan pada U2 Basic Template, proses autentikasi hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Untuk contohnya, kita lihat pada Basic Template, lalu pada model user. Nah, di sini untuk loginnya yaitu adalah di hardcode, jadi ditulis pada codingan. Setelah itu proses autentikasi. Pada Y2 Advanced Template, proses autentikasi melibatkan hal penting. Yang pertama, mengatur komponen user pada aplikasi konfigurasi. Lalu yang kedua, membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface di web identity interface. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, yaitu ID, kita dapat menggunakan, yaitu kita memilih kelas I, lalu app user ID untuk username, mengakses kelas I, app user, lalu identity username. Lalu autentikasi event. Kelas I web user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Yang pertama, terdapat kelas event before login, yaitu akan muncul pada awal proses web user login. Jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Lalu event after login, event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Lalu event before logout, event ini akan muncul pada awal proses web user logout. Jika metode event handler mengisi property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Event after logout, event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Misal, Anda ingin melakukan audit atau pengumpulan data statik untuk setiap user yang login, Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2, authorization melibatkan komponen yang pertama, access control filter, lalu yang kedua, role based access control atau RBAC. Lalu kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Access control filter. Access control filter atau ACF merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai filter access control. ACF biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action atau root yang ada di dalamnya. Jika kita lihat di deskripsi samping ini, ACF biasanya dipasang di controller. Ini contohnya dipasang di site controller, lalu di function behavior, lalu ada array access, di dalamnya terdapat class only rules. Lalu pada kelas ini yaitu menggunakan ACF, jadi kita tulis access control class name. Lalu untuk only di sini berisi action apa saja yang diatur oleh hak aksesnya. Lalu di sini terdapat rules. Rules itu berisi aturan yang akan diterapkan. Lalu
Di sini action yaitu yang boleh digunakan oleh user tersebut. Di sini ada login dan sign up. Di sini rules-nya tanda tanya, berarti quest. Jadi user yang belum login hanya bisa mengakses login dan sign up. Lalu di sini ada action logout yaitu dengan rules add, yaitu artinya merupakan rule spesial yang berarti semua user yang telah login. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Airbag atau role based access control dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Kedua, mengimplementasikan airbag melalui komponen dari aplikasi yang bernama Out Manager. Untuk menggunakan airbag, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama membangun data authorization untuk RBAC, lalu yang kedua menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses, atau dapat dilakukan di model view maupun controller. Konsep dasar airbag. Komponen utama dari RBAC yaitu ada 3. Yang pertama, role digunakan untuk menentukan peran dan dari seorang user. Contohnya di sini admin, author, dan lain-lain. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Seorang user dapat diassign satu role atau lebih. Permission merupakan hak untuk melakukan sesuatu, contoh create post, update post, dan lain-lain. Lalu role merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Contoh, permission update post dapat memiliki role yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC, yaitu yang pertama tabel out item untuk menyimpan daftar item, yaitu mulai dari role, permission, dan rule. Lalu item child untuk menyimpan data hubungan antar item. Lalu out assignment untuk menyimpan data hubungan antar user dengan role. Lalu out rule untuk menyimpan rule. Role, permission, rule. Pada gambar samping terdapat 2 user yaitu Jen dan John. 2 role yaitu admin dan author. 3 permission yaitu terdapat create post, update post, lalu dan terakhir update on post, serta 1 role author role. User Jen memiliki role admin, sedangkan John memiliki role author. Role admin memiliki permission update post, dan role author semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Role author memiliki permission create post dan update on post. Permission update on post dikenakan role out rule, yaitu permission update on post hanya dapat digunakan jika rule author rule bernilai true. Bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disisipkan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SHA-1 sudah cukup aman. Namun, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu bcrypt. Fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk menggenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Menyediakan helper app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Lalu kriptografi menggenerate data random. Untuk proses mereset password via email biasanya bukan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Enkripsi dan deskripsi. Jika Anda ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membaca database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Lalu mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Jadi untuk kriptografi, untuk script-scriptnya seperti di samping ini. Lalu yang best practice, yang pertama ada basic principle, yaitu memfilter input dan mengeskip output. Jadi tidak bisa yaitu untuk XL injection. Lalu XSS dan CSRF ini biasanya untuk Y2 sudah aktif, yaitu dapat
HTML encode biasanya. Avoid file exposure yaitu kita harus menyembunyikan file seperti yang berbahaya, yaitu seperti db.php. Jika terexposure kan bisa user bisa mengetahui username dan password dari database kita. Lalu avoid debug info and tool at production. Jadi saat production debug info dan tool itu dimatikan. Lalu using secure connection over TLS. Jadi untuk meningkatkan keamanan kita memasang web itu menggunakan HTTPS atau SSL agar tidak ketika di sniffing maka hasilnya tidak bisa dibaca oleh sniffer tersebut. Lalu di sini yang terakhir secure server configuration. Untuk latihan videonya akan dibuat secara terpisah. Terima kasih. Untuk materi Y2 security sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.